Hai, minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel YouTube Kenal Jepang yang akan membantu minasan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Hai, oke, kita kemarin sudah membahas bab 22 ya, ada 3 pola kalimat. Nah, hari ini kita akan membahas bab 23 dengan tema pola kalimat bentuk nani-nani toki atau nani-nani to ya. Apakah ada yang sudah pernah belajar pola kalimat itu sebelumnya? Ya, di sini mengenai ya waktu ya, bisa ya waktu atau ketika ya. Hai. Oke. Nah, sebelum ke materi, kita coba membahas dulu kosakata yang muncul di bab 23 ini apa saja. Coba kita lihat ya. Hai. Oke, nah ini kosakatanya yang ada di bab 23. Yang pertama ada kikimas ya. Kikimas yang minasang tahu itu kan mendengar ya. Nah, tapi kikimas juga mempunyai arti bertanya ya. Bertanya. Misalnya, sensei ini kikimas ya, bertanya kepada sensei atau guru ya. Lalu ada mawashimas. Mawashimas itu memutar ya. Hikimas itu menarik ya, menarik atau ditarik ya. Hai. Kemarin juga ada ya hikimas tapi memainkan alat musik ya. Tapi kalau di sini hikimasnya menarik, misalnya menarik pintu ya, hikimas dan lain-lain. Kaemas itu mengubah, mengganti ya. Sawarimas itu menyentuh. Misalnya dua nih sawarimas ya, menyentuh pintu ya. Demas keluar. Otsuri ga demas ya, uang kembalian atau otsuri ya, itu keluar. Arukimas ya, berjalan kaki. Watarimas menyeberang. Misalnya hasio watarimas, menyeberangi jembatan. Magarimas itu belok ya, migi magarimas, belok ke kanan, migi ya. Kanan, kalau kiri hidari desu ne. Hai. Oke. Nah, ini kosakata yang selanjutnya adalah sabishi. Sabishi itu sepi ya. Lalu ada oyu. Oyu itu air panas ya. Oto ya, suara atau bunyi ya. Saizu ukuran. Kosho. Kosho di sini rusak ya. Atau bisa juga kosho shimasu ya. Lalu ada michi. Michi jalan. Kosaten. Kosaten itu perempatan. Lalu ada shinggo. Shinggo itu lampu lalu lintas ya. Hai. Oke. Selanjutnya adalah nih ya, ada kado. Kado di sini artinya sudut ya. Hashi itu jembatan tadi ya. Watarimas ada hasio watarimas. Chushajo, chushajo itu tempat parkir. Tatemono itu gedung. Nangkaimo, nangkaimo itu artinya beberapa kali atau berkali-kali gitu ya. Lalu ada nani nani me. Me di sini urutan ya, yang ke ya. Misalnya ichibang me gitu ya. Nomor satu yang ke satu. Ini bang me, ini bang me gitu ya. Bisa apa aja sih sebenarnya ya, tapi yang berhubungan dengan angka ya sebelumnya biasanya. Hai, oke, selanjutnya di sini kita masuk pola kalimat yang akan dipelajari. Di bab ini ada 4 ya. Di sini ada kata kerja bentuk ru, nai, atau kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda no ya. Sini kata kerjanya hanya 2 ya, bentuk ru atau nai saja, tidak ada tak ya di sini ya. Oke, ditambah toki. Lalu yang kedua, kata kerja ru atau kata kerja tak lampau, toki ya. Di sini ada, kalau toki yang ini ada taknya. Lalu yang ketiga, kata kerja ru, to. Lalu yang keempat, kata benda o, kata kerja ya. Hai, oke. Apa sih fungsi pola kalimat itu? Coba kita pelajari ya. Hai, oke, yang pertama dulu di sini ada kata kerja ru atau kata kerja nai ya, kata sifat i atau kata sifat na, atau bisa juga kata benda ya, tapi kalau kata benda pakai no ya, kata sifat na atau kata benda pakai no ya. Toki ya. Toki di sini katanya toki itu kan waktu ya. Eh, jadi di sini menunjukkan waktu terjadinya keadaan atau aksi. Jadi kalau bahasa Indonesianya gampangnya ketika, pada saat gitu ya. Pada saat, ketika gitu ya. Yang pertama kita coba contoh kalimat ya yang pakai toki. Di sini harus seru atau nai. Misalnya, Michio wataru toki, Michio wataru toki ketika menyeberang jalan, Michio wataru toki ketika menyeberang ya, watarimas kan harus seru atau nai. Di sini Michio wataru toki ketika menyeberang jalan, pada saat menyeberang jalan. Kuruma itu kanji kuruma. Kuruma ni kiotsukemasu ya, berhati-hati terhadap mobil gitu. Yang kedua, shimbun o yomu toki ya,
ketika membaca shimbun atau koran, meganeo kakemas, memakai kacamata gitu ya. Lalu yang di sini selanjutnya di sebelah kanan ada kata kerja menggunakan bentuk nai ya. Di sini sukai kata itu cara menggunakan ya. Sukai kata ga wakaranai toki, ketika tidak paham atau tidak ngerti gitu ya, nggak ngerti cara pakainya gitu ya. Watashi ni kiite kudasai. Watashi ni kiite kudasai. Silakan tolong tanyakan ke saya gitu ya. Terus yang kedua, gakko, itu gakko ya, kanji gakko sekolah. Gakko e ikanai toki, ketika tidak masuk sekolah gitu ya, tidak pergi ke sekolah. Renraku shite kudasai. Tolong dikabari gitu ya, renraku shite kudasai ya. Hai, oke. Nah, ini untuk kata sifat ya, toki. Tadi kan kata kerja ru atau nai ya. Sekarang kata sifat i dan na ya. Yang pertama atsui toki ketika panas, langsung ya kalau atsui. Atsui toki mizu o nomimasu, ketika panas minum air. Nemui toki ketika ngantuk, kohi o nomimasu, minum kopi. Himana toki, oke. Nah, untuk kata sifat na, itu pakainya na ya, bukan no ya. Himana toki, himana toki. Himana toki hong o yomimasu. Ketika senggang, saya baca buku. Gitu. Hai. Lalu di sebelahnya ada kata benda no. Ya, kata benda no. Ya, kalau kata benda pakainya no. Contohnya, 26 歳の時結婚しました. Ya, saya menikah ketika usianya 26 tahun. Ame no toki, ame hujan. Ya, ame no toki terebi o minai de kudasai. Jangan menonton TV ketika hujan. Ya. Jishin no toki gasu o keshite kudasai. Ya. Jishin itu gempa kan kata benda ya, pakai no. Jishin no toki gasu o keshite kudasai. Ketika gempa matikan gasnya. Ya. Hai, oke. Itu untuk kata sifat i, na, dan kata benda. Nah, di sini juga ada contoh kalimat yang lain, yaitu contohnya itu kanji byoing ya, yang pertama. Byoing. Byoing itu apa sih? Byoing itu rumah sakit ya. Byoing ya ikut toki ya ketika akan pergi ke rumah sakit ya. Hai. Itu bacanya hokengsho. Hokengsho itu kartu asuransi ya, kayak BPJS gitu ya. Hokengsho o wasurenai de kudasai. Byoing e iku toki ketika pergi ke rumah sakit ya. Hokkensho wasurenai de kudasai. Jangan lupa bawa kartu asuransi gitu ya. Hai. Lalu yang kedua, dekakeru toki ketika akan pergi keluar gitu ya. Dekakeru toki itsumo selalu kasao motteimasu. Selalu bawa payung ya. Ke belakangnya motteimasu karena selalu ya rutinitas itu kebiasaan ya. Hai. Yang ketiga, jika nggak naik toki. Jika nggak naik toki, ketika tidak ada waktu, asagohang o tabemasen, ya, tidak makan sarapan, ya, tidak sarapan. Ketika nggak ada waktu, ya, hai. Oke. Nah, itu untuk contoh. Di sini juga ada satu lagi, ya, hai. Kanji, ini kanji, ya, kanjinya kanji, ya. Kanji ga wakaranai toki, ketika tidak paham, tidak mengerti kanji, kono jisho, ini kanji jisho, ya, jisho wa kamus desu ne. Kono jisho tsukaimasu ka? Gitu ya. Apakah kamu menggunakan em, apa kamus ini ketika kamu nggak paham kanji? Itu kan bertanya ya. Kalau iya berarti hai so des. Ya betul. Kalau tidak iye sono jisho wa tsukaimasen. Tidak menggunakan kamus itu ya. Hai. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kuis ya untuk minasang. Silakan coba. Ketika misalnya contoh yang bawah tuh ada yang hitam ya, kita ambil dari contoh gambar pertama di sebelah kiri. Hong ok kariru. Hong ok kariru itu meminjam buku ya. Kado gairu. Iru di sini bukan ada ya, tapi membutuhkan kartu ya. Hong o kariru toki ya, ketika akan meminjam buku kado ga irimas ya. Dibutuhkan kartu, membutuhkan kartu. Hai. Oke, silakan sisanya boleh coba dikerjakan ya minasang dan coba tulis di kolom komentar gitu. Hai, nanti akan saya cek ya kalau ada yang menjawab di komentar. Hai. Oke, itu untuk ketika ya, ru toki, nai toki, kata sifat toki dan lain-lain. Hai.
Oke, nah sekarang kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Di sini toki juga ya, masih sama mengenai toki, tapi di sini kata kerjanya tadi kan ada ru ya, masih sama. Tapi di sini ada juga tak, kata kerja bentuk tak. Ya, di sini berarti menunjukkan waktu terjadinya keadaan atau aksi. Waktu yang menunjukkan. Sama aja sih ya, ketika ya, pada saat gitu ya. Hai, pada saat akan atau pada saat sudah gitu ya. Hai. Oke, ini contohnya di sebelah kiri ada Nihong, Nihong ni iku toki ketika pergi, ketika akan, berarti ya iku baru mau. Ketika akan pergi ke Jepang, sutsukesu wo kaimashita. Saya sudah beli eh, koper gitu ya, saya beli koper gitu. Lalu yang kedua, Nihong ni itta toki sutsukesu wo kaimashita. Waktu saya sudah pergi ke Jepang, saya beli koper gitu ya. Jadi bedanya apa di sini? Yang satu iku akan pergi ke Jepang nih, belum pergi ke Jepang ya. Dia beli kopernya itu sebelum pergi ke Jepang berarti ya. Hai. Tapi kalau yang kedua setelah dia pergi ke Jepang. Jadi setelah dia di Jepang gitu ya, baru dia membeli koper ya. Di sini terasa perbedaan waktunya ya. Akan beli, akan akan pergi atau sudah pergi gitu ya. Hai. Nah, di sini di sebelah kanan ada gohang otaberu toki ketika akan makan ya. Ketika akan makan atau waktu akan makan gitu ya. Itadakimasu o iimasu katanya mengucapkan itadakimasu ketika akan makan ya. Itadakimasu gitu. Bismillah gitu ya. Hai. Lalu yang di bawahnya ada gohang o tabeta toki. Nah, ini tak ya karena sudah. Ketika sudah makan atau waktu setelah saya makan gitu ya. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita o iimasu katanya ya. Berkata gochiso sama deshita atau alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi di sini terasa ya akan makan dan selesai makan gitu. Tentu saja kata kerjanya juga berubah ya. Bukan ya ada bentuknya, bentuk akan atau bentuk sudah gitu. Hai, oke. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat ya untuk pola kalimat kedua. Di sini kaze, kaze masuk angin desu ne. Kaze o hiita toki kusuri o nonde nemasu ya. Kaze o hiita toki ketika masuk angin atau waktu masuk angin. Ini masuk anginnya nggak ada ya. Kita akan masuk angin, tidak ada ya. Masuk angin tuh terasa ketika anginnya sudah masuk gitu ya. Hai. Kaze o hiita toki kusuri o nonde nemasu ya. Ketika masuk angin, saya minum obat dan tidur ya. Hai. Oke, yang kedua, michi itu kanji michi jalan ya. Michi ga wakaranai toki ketika nggak tahu jalan gitu ya. Keitai de shirabemas ya. Keitai itu handphone ya. Keitai de shirabemas mencari tahu. Mencari tahu menggunakan keitai atau handphone. Hai. Yang ketiga di sini ada ashita no tenki ga shiritai toki. Ashita no tenki. Ashita no tenki itu adalah cuaca besok ya. Ashita no tenki itu cuaca besok gitu. Ashita no tenki ga shiritai toki ketika ingin mengetahui cuaca besok ya. Ini internet de mimas ya, melihat melalui internet gitu. Nah, di sini kenapa saya sih kok ada tai gitu ya. Jadi bisa juga ya ada situasi seperti itu. Jadi tidak hanya bentuk ta atau nai atau ru saja, tapi tai juga bisa ya. Yang jelas toki itu gampangnya ketika aja ya, waktu gitu. Baik, oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan ya. Kaze o hita toki ketika masuk angin kusuri o nonde nemasu ka? Apakah kamu minum obat dan tidur? Kalau iya, hai, so desu ya. Hai, so desu. Ya, betul. Hai, so desu. Kalau tidak, iye, kusuri o nomimasen. Saya nggak minum obat, gitu. Byoin ga ikimasu ya. Kalau ada jawaban lain ya. Kusuri o nomimasen. Byoin ga ikimasu ya. Kalau ada jawaban yang lain. Hai, oke. Nah, itu untuk pola kalimat tak toki ya. Di sini ada contoh ininya ya untuk kuis ya minasang. Di bawah coba kita lihat. Kita pakai ini ya, contoh yang pertama. Pari e ita toki boshi o kaimashita ya. Waktu saya pergi, sudah kan pergi ya. Pari e ikimashita gitu ya. Diubah ke bentuk biasa. Pari e ita. Pari e ita toki ketika saya pergi ke Paris gitu ya. Saya membeli apa topi gitu ya. Silakan yang bentuk yang apa kalimat warna merahnya itu kalian ubah ke bentuk yang sesuai ya dan coba pakai
Toki ya, Toki. Hai. Oke, sampai sini dulu untuk bab 23 ada dua part ya, kita bagi dua part saja. Ya nanti part selanjutnya akan muncul ya setelah ini upload besoknya gitu ya. Hai, jangan lupa dipelajari dan direview terus. Jika ada yang kurang paham, boleh di ini ya tulis di kolom komentar. Hai, jangan lupa jika kalian merasa video ini bermanfaat, di like ya, di komen dan di share ke teman-teman Minasang. Hai, jangan lupa follow kami juga ya di platform yang lain. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu.